إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال أم عطية قالت أم عطية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وقال أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Zikri Ibahati Khurujin Nisa fil Aidain ilal Musalla. Pembahasan terkait dengan kebolehan atau dibolehkannya para wanita pergi melaksanakan salat Id ilal musalla, ke tempat pelaksanaan salat Id, apakah itu di masjid ataupun di lapangan terbuka. Wa syuhudil khutbah mufarakatun lirijal. Kemudian wanita-wanita itu menyaksikan atau mengikuti khutbah Id tentu dalam keadaan mufarakat, terpisah dari kaum laki-laki. Inilah yang kita akan bahas pada kesempatan ini, hadirin jamaah maghrib. Kita fahami hadirin bahwa salat Id itu bukan hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki saja, bahkan sangat baik diikuti oleh seluruh wanita. Begitu pentingnya sebenarnya mengikuti salat Id itu, sampai kemudian Rasulullah memerintahkan wanita yang haid untuk hadir mengikuti prosesi pelaksanaan Id, salat Id. Kalau kita menyebut salat Id, sebenarnya kan ada dua peristiwa yang dilakukan. Salatnya di satu sisi, kemudian khutbahnya. Tentu kalau wanita yang sementara haid, yang sedang haid, itu kan diharamkan melaksanakan salat. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk ikut dalam prosesi itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah. Ini yang dimaksud tadi wasyuhudul khutbah mufarakatil lirijal. Wanita bahkan yang sementara haid ataupun nifas, itu juga sangat dianjurkan untuk mengikuti pelaksanaan atau proses salat Id itu, sekalipun mereka tidak salat. Dia hanya
mendengarkan khutbah. Kalau di dalam hadis ini mufaraqatul lirijal, dia terpisah dari kaum laki-laki. Apalagi kalau itu di masjid ya. Kalau di masjid tentu wanita itu tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid. Tentu berbeda ketika pelaksanaan salat itu dilaksanakan di lapangan terbuka. Wanita boleh saja ikut atau masuk ke dalam lapangan, sekalipun tentu anjuran Rasulullah SAW itu tidak bersentuhan secara langsung dengan kaum laki-laki. Yang kedua, memang ditemukan dalam beberapa riwayat hadis bahwa wanita itu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke masjid melaksanakan salat. Larangan itu kan sepertinya umum, tidak hanya menyebut salat tertentu, tapi karena sifatnya umum berarti itu semua salat yang dilakukan, termasuk salat Id. Saya sudah pernah jelaskan kenapa, apa yang melatari Rasulullah SAW pernah memberikan larangan terhadap wanita untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Memang ada riwayatnya, tapi kan ternyata bukan satu-satunya riwayat. Bahkan ditemukan riwayat yang lain, wanita itu juga sebaiknya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, tidak mungkin beberapa hadis atau 1-2 hadis itu bertentangan antara satu dengan yang lain. Itu tidak mungkin itu. Kenapa? Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin wahyu itu saling bertentangan ya antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu tidak mungkin, itu mustahil terjadi. Kenapa? Karena sumbernya semua berasal dari Allah. Sumbernya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dua hal yang diturunkan oleh Allah itu kemudian bertentangan antara satu dengan yang lain. Makanya hadis seperti ini tentu harus dicari tahu apa yang menyebabkan Rasulullah pernah melarang. Dan tentu juga apa yang membolehkan wanita itu pergi ke masjid. Apalagi kalau pelaksanaan salat itu salat Id ya. Kita tahu bahwa salat itu Id itu adalah salah satu salat yang sifatnya syiar. Kalau syiar itu kan boleh seluruh umat Islam itu hadir melaksanakan itu. Kalau bentuknya syiar, salah satu salat yang bentuknya syiar kata Umar bin Khattab itu adalah salat tarawih. Itulah salat tarawih itu dilaksanakan di masjid. Bahkan kalau bisa ya orang bisa menyaksikan kita semua melakukan salat itu, salat tarawih ya. Ada beberapa riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari sahabat Nabi, Ummu Atiyah namanya, seorang perempuan ya, sahabat perempuan, Ummu Atiyah. Yang kemudian hadis ini diterima oleh Muhammad. Cuma ini tidak jelas Muhammad siapa. Tapi kalau kita mencoba membuka kitab Rijalul Hadis ini bisa ditemukan ya. Siapa yang dimaksud dengan Muhammad di sini? Yang jelasnya bukan Nabi ya, bukan Rasulullah. Ya, ada namanya Muhammad. Tapi tidak disebutkan Muhammad siapa di sini. Ummu Atiyah mengatakan qalat amarana ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'aidain. Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk pergi melaksanakan salat Id. Yang berkata ini adalah seorang wanita, bukan seorang periwayat, bukan laki-laki. Ummu Atiyah adalah seorang wanita. Beliau mengatakan kami bukan hanya laki-laki tapi kaum perempuan juga
itu dibolehkan, didorong untuk datang melaksanakan sholat Id. Al-Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak dibedakan. Siapa yang dimaksud dengan kami dalam hadis ini? Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id. Tadi saya menyebutkan bukan hanya laki-laki ya, tapi juga perempuan. Bahkan al-awatik. Yang disebut dengan al-awatik itu adalah, kalau istilah bahasa Bugis, bone itu anak dara campedar. Anak dara campedar. Pokoknya gadis yang sweet 17 ya, yang masih sangat mestinya ya, masih sangat dipelihara benar oleh orang tuanya, oleh ibunya. Tidak boleh terlalu banyak bergaul. Itu yang disebut dengan al-awatik. Ya, gadis belia. Coba Nabi menyuruh para wanita itu, jangankan ibu-ibu, gadis pun yang ketika dia bersentuhan dengan laki-laki, bertemu dengan laki-laki itu bisa berbahaya. Tapi di Makuku di agak bahaya nah. Pasir untuk tutup. Bahkan hari ini kita dalam beberapa budaya masyarakat kita ya, itu sudah tidak tabu lagi. Kalau dulu sangat tabu ya, sudah tidak tabu lagi anak gadisnya itu diboncengi. Niga merah si bawana, si bawaku, siapa itu namanya? Si Au umpamanya. Datang ke rumahnya. Jam malala wening napali sukona. Kalau bisa jam 1 baru pulang, jam 1 sudah pulang. Jam 1 tengah malam pulang. Artinya memang ada perubahan yang sangat drastis ya. Kalau kita dulu, kalau kita menemukan ada laki-laki membonceng gadis, itu jadi pembicaraan umum itu. Apalagi kalau di desa-desa, sudah jadi pembicaraan berhari-hari tuh digandingnya anak darana ya kalau lo boleh dari sebelah kampung itu yang bonceng. Kalau seperti ini terjadi biasa si lelu bangkut tahu. Sekarang ini tidak nasurangan dibonceng. Bonceng lalu ke hari ini ya. Begitu drastisnya moral kita hari ini sangat menurun. Ini luar biasa. Apalagi kalau yang bonceng itu orang yang mapan ya. Orang tuanya juga punya punya kedudukan yang mewah, secara status sosial tinggi, mama talena lah lalu ngiburannya. Nah, itu yang banyak terjadi. Kita lihat hari ini ya di jamaah ya. Tapi dalam rangka pelaksanaan sholat Id itu, gadis-gadis belia pun silahkan pergi. Ya, silahkan pergi. Bahkan wazawatil khudur, bahkan ya gadis ya. Kalau tadi itu anak perempuan yang jelang balik ya, mungkin umur berapa itu kalau sudah mau balik ya. Mungkin kalau wanita itu kan biasa balik umur 15 ya, umur 13-14 ya. Kalau yang disebut dengan zawatil khudur itu kan anak darah nih, gadis sudah haid ya, sudah mulai haid, itu namanya zawatil khudur. Bahkan bukan hanya itu, wanita yang sementara haid sekalipun itu juga diperintahkan pergi mengikuti proses sholat Id. Tentu seperti yang saya katakan tadi, itu tidak mengikuti sholatnya, tapi khutbahnya dia ikuti, karena khutbah itu penting. Wa amaral huyyada ayyatazilna musallal muslimin. Nabi juga memerintahkan wanita yang sementara haid, apakah yang punya anak atau yang belum punya anak, yang pokoknya haid, tiba masa haidnya ketika sholat Id, pelaksanaan sholat Id,
itu pun diperintahkan. Tapi kata Rasulullah SAW, ayya'tazilna musallal muslimin. Kalau dia pergi melaksanakan salat Id, hendaklah dia sedikit agak menjauh dari orang muslim laki-laki yang sementara salat. Jadi kalau umpamanya di lapangan dilaksanakan, ya silakan pergi, tapi ambil satu posisi yang kemungkinan besar itu tidak bergaul ataupun bersentuhan secara langsung dengan kaum laki-laki. Tapi saya katakan tadi, hari ini kayaknya itu sudah sulit itu. Karena kalau laki-laki dan perempuan pura malepet si sapam itu, bisa jadi sudah baku chat. Biar ki matu mau disuruh tuh. Gimana kita ketemu sebentar? Ini yang pertama hadirin ya. Ya. Yang kedua, hadis yang kedua ini masih dari Ummu Atiyah. Hanya ini maknanya sama, sekalipun ada konteks yang berbeda ya. Kunna nu'maru bil khuruj fil aidain. Kami diperintahkan untuk keluar melaksanakan atau pergi melaksanakan salat aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal mukhabba'a wal bikr, yang disebut dengan al mukhabba'a tadi adalah gadis. Para gadis itu juga boleh, silahkan. Ini istilah yang lain ya, al mukhabba'ah. Wal bikr ya. Bikr itu gadis. Bikr atau bakar. Itulah sebabnya sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar itu namanya Abu Bakar ya. Artinya bapak seorang gadis. Bapak seorang gadis. Siapa yang dimaksud gadis di sini? Yang dimaksud gadis di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis itu hanya Aisyah saja. Yang lainnya mulai dari Khadijah dan istri-istrinya yang lain itu semuanya itu semuanya janda. Ada janda yang masih bisa melahirkan, ada janda yang memang sudah menopause, tidak bisa lagi. Artinya apa? Kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, mau berpoligami, silahkan cari yang sudah sangat yang sudah menopause ya. Itu artinya mengikuti Rasulullah. Ya. Jadi bukan hanya apa ya, bukan hanya para gadis wal bikr qalat. Ummu Atiyah kemudian juga mengatakan, al-huyyadu yakhrujna fayakunna khalfan nas. Sementara wanita yang sementara haid, yang juga sebaiknya pergi melaksanakan salat Id, sekalipun tentu tidak boleh melakukan salatnya, mengikuti khutbahnya, itu sebaiknya itu berada di posisi belakang, di belakang ya, paling belakang. Ya, berada di posisi paling belakang. Jangan bercampur. Bahkan ada satu hal yang boleh dilakukan oleh wanita yang sementara haid. Apa itu? Yukabbirna nas. Yukabbirna ma'an nas. Wanita yang sementara haid boleh juga ikut takbir. Jadi itu bukan hal yang haram ya. Boleh, silahkan. Kalau wanita yang haid itu mulai takbir, silahkan. Apalagi yang tidak haid. Jangan terbalik. Yang haid luar biasa takbirnya, sementara yang tidak haid itu dia yang kena takbir. Nah, ini biasa, coba kita perhatikan itu. Kalau salat Id itu kan kita biasa takbir dulu ya. Dipimpin oleh apa? Kalau mubalaghahnya ini takbir, sedikit sekali yang ikut. Hari ini ya, jauh lebih banyak HP-nya yang diotak-atik. Ya sebenarnya HP atau kesina, tapi lebih jana. Lebih banyak mudaratnya ya. Tentu tergantung kepada kita. Yang seperti ini kan, ini HP. Ini bermanfaat ini, karena merekam pengajian ya. Tapi kan ini juga merekam yang lain. Karena ini juga seperti HP begini pernah merekam di kampus saya ya. Karena saya tidak mau menyebut kampusnya orang lain. Di kampus saya itu merekam
wanita yang ada di WC. Neraka mananya? Jadi berbulan-bulan itu, kalau saya tidak salah sampai 4 bulan itu dia rekam semua. Jadi kalau sudah direkam, ambil lagi, pergi lagi, lihat-lihat di rumahnya. Wih, nikmati itu berbulan-bulan. Akhirnya ditangkap, kemudian dikeluarkan. Bayangkan Pak, pas 7 non teme kasih makun re kurang dapat 7. Allah aliyahsabillah. Dan lebih hebatnya itu anak pesantren, alumni pesantren. Ya, terpaksa dikeluarkan. Fakultas syariah lagi. Ya, mestinya kalau fakultas syariah itu tidak boleh, karena ini persoalan hukum ya. Bagaimana hukumnya macili? Itu tidak boleh. Tapi itulah yang terjadi. Saya ulangi ya. Jadi wanita yang sementara haid pun itu dianjurkan untuk takbir. Ya, kita takbir pada saat itu. Apalagi kalau salat Idul Fitri itu kan takbirnya sebentar. Ya, sudah selesai pelaksanaan salat Idul Fitri, tidak dianjurkan lagi kan? Beda dengan salat Idul Adha, itu karena ada hari-hari tasyrik itu yang kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ya. Hadis yang terakhir, yang ketiga, ini masih dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, amarna Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Ini bahasanya berbeda, maknanya sama ya. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk pergi melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa yang dimaksud dengan kita? Al-awatiq wal huyyad wa zawatil khudur. Sama tadi. Anak-anak perempuan yang menjelang balik, bahkan para gadis dan wanita yang sementara haid, itu semua. Famal huyyadu fayatazilna shalah. Sementara wanita yang sementara haid itu tentu tidak boleh melaksanakan salat. Wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Yang dia ikuti adalah al khair, kebaikan-kebaikan yang lain, bukan salat ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah dakwah, khutbahnya didengar. Qultu, saya kemudian bertanya kepada Rasulullah lagi, kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana la yakunu lana jilbab. Ya Rasul, bagaimana bisa ya? Bagaimana itu? Ada di antara kami itu yang para gadis ya, yang ingin juga mengikuti salat Id itu, tapi kasihan mereka tidak ada jilbabnya, tidak ada penutup kepalanya gitu. Gimana itu? Artinya apa hadirin ya? Begitu sulitnya sebenarnya ekonomi masyarakat waktu itu. Sulit sekali. Bahkan kan disebutkan ya, seperti Ali bin Abi Thalib itu kan pakaiannya cuma 2. Ada pakaian yang sehari-hari dipakai, ada juga pakaian yang khusus dipakai pada saat sholat Jumat. Jadi saya dibawa ke si wajuna, ursir nasa sana gatu yolo raku-rakui, pakai lagi, cuci kering pakai. Kalau biasa kita cuci kering pakai itu ada dulu yang dipakai, baru kemudian sudah ini diambil lagi dipakai. Kalau Ali bin Abi Thalib memang hanya 1 pakaian hari-hari. Padahal apa sih yang apa yang bisa mencegah dia kalau dia mau mengambil sebagian dari harta yang disimpan ya, harta umat Islam yang disimpan sebagai gajinya. Dan beliau tidak ambil gajinya. Jadi kalau ada sekarang kepala daerah, bupati, wali kota yang mengatakan saya tidak ambil gaji, itu mital ada, itu hal basi itu. Basi itu. Kalau para khulafaur rasyidun pada masa lalu, memang kalau dia, maaf ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan orang kaya. Tapi ketika dia jadi khalifah, bisa dikatakan dia jatuh miskin. Jatuh miskin kan? Ini bedanya kita hari ini. Sebelum jadi wali kota, anggota DPR, tidak ada apa-apanya. Sekalinya sudah terpilih jadi anggota dewan, apalagi bupati, wali kota, gubernur, tasul limaner.
mentereng semua pakaiannya. Kalau kita pakai baju apa ya, pakai baju batik itu mungkin paling tinggi harganya 250.000. Kainnya kain murahan. Jahitnya pun jahitnya yang 100.000, tak 200 sebu bawah. Tapi kalau yang dipakai jahit oleh orang-orang ini, jahitnya juga luar biasa. Tasya gangare kasarona, luar biasa. Malah cincinnya itu sampai, maaf ya, cincinnya ada di sini, ada juga di sini. Katona kok pokoknya kalau ada cincin selalu begini. Oh, tapi tak cincin. Hari ini terjadi seperti itu. Para khalifah masa lalu, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidun, memang bisa dikatakan jatuh miskin semua, Pak. Apalagi Rasulullah ya. Nabi ketika menikahi Khadijah, kan menjadi laki-laki yang sangat kaya, tentu dari harta istrinya. Karena Khadijah adalah wanita terkaya di Mekah. Tapi kan menjelang meninggal, capu mana kesigakan roh Khadijah? Kamu gak kira-kira beneta lo mapaku? Kira-kira maka de papi sobawan ya tuh. Ya, adek bawan no ko de gaga kamu. Tapi dia makanya waktu beliau menjelang meninggal kan dia menangis. Nabi bertanya, kenapa ya Khadijah kamu menangis? Apakah kamu menyesal nikah dengan saya? Itu kan pertanyaannya Rasul. Kenapa Nabi bertanya begitu? Karena sebelum menjadi istri Rasulullah sampai menjadi istri Nabi kan dia kaya raya. Menjelang meninggal kan seperti tidak ada yang bisa dia gagah kasih mengkai nasengugi. Luar biasa, habis hartanya. Habis. Bagaimana ya kalau dimintai, sahabat itu dimintai sesuatu? Nah, kalau kita mungkin ini ada sumbangan yang mau wah sumbangan kita 1 juta sudah begitu bangganya kita. Tapi kalau para sahabat jangankan 1 juta, semua yang dimiliki bisa jadi dia sumbangkan. Itu luar biasanya. Dan itu menjadi kebanggaan mereka sebenarnya. Jadi coba kita bayangkan, ada orang yang mau pergi salat Id tidak ada jilbabnya, kasihan. Maka Nabi mengatakan begini, litul bisaha ukhtuha min jilbabiyah, hendaklah ada saudara-saudaranya meminjamkan jilbabnya kepada orang yang tidak punya jilbab. Kalau sekarang ini ada nggak orang yang tidak punya jilbab, Pak? Mau pakaian, mau pergi ke masjid? Tidak ada. Ya tidak ada semuanya. Apalagi menjelang Idul Fitr, terutama ya, wah luar biasa. Orang sudah pergi cari semua pakaian mulai dari atas sampai bawah. Jangankan itu, terkadang ada orang pergi cari mobil baru mau pulang kampung. Kodena gena duina marental. Itu karena ini kan prestise sebenarnya yang dia inginkan. Prestise, berhasil betul anu di Pak, mengoto baru padahal auto rental. Ya, rental 3 hari, nah pakai 4 hari, hari keempat ditelepon, magi dia beli soto. Yang terima HP-nya itu keluarganya, ternyata mobil pinjam pale. Ya ada yang terjadi gitu. Hadirin jamaah, kesimpulannya bahwa jangankan laki-laki, wanita pun itu diharapkan, sangat dianjurkan pergi melaksanakan salat Id. Jangankan wanita yang sudah menikah, yang masih belia sekalipun, apalagi yang gadis, dan sampai wanita yang sementara haid itu dianjurkan untuk tetap melaksanakan salat Id. Tentu bukan salatnya, tapi mendengarkan khutbah Id. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.